hati iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Semakin orang meningkatkan ketaatannya kepada syariat Islam, kepada Allah, kepada Rasulnya, maka semakin bertambah imannya. Semakin berkurang amalannya, itibanya kepada syariat Islam, maka akan berkurang imannya. Iman itu tidak satu level. Imannya Abu Bakar tidak sama dengan iman para sahabat yang lain. Imannya Rasulullah dia sama-sama iman, tapi kualitasnya bertingkat-tingkat. Di antara mereka adalah orang beriman itu ada al-muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah. Ada ashabul yamin dan ada zalimun li nafsi. Al-muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah itu juga masing-masing ada tingkatannya. Orang-orang yang dekat kepada Allah, para nabi itu adalah dan rasul itu tingkatan paling tinggi imannya. Tapi di antara nabi dan rasul juga bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah. Di antara mereka ada ulul azmi minar rusul dan seterusnya. Itu di Rasul sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Orang beriman juga begitu. Ada yang mereka itu al-muqarrabun, ada ashabul yamin, ada zalimun li nafsihi, ada muqtasid, ada zalimun li nafsihi. Makanya iman itu bertingkat-tingkat. Nah, hijrah kepada Allah itu meningkatkan iman, dengan meningkatkan iman. Hijrah kepada Rasulnya meningkatkan amal perbuatan, meningkatkan kualitas amal peneladanan kita kepada Rasulullah. Wal qawlu wal amalu la yakhtassani bil jawari. Ucapan dan perbuatan itu tidak hanya terdapat pada anggota badan faqat, bal hunaka qaulul qalbi wa amaluhu. Ada amalan hati, ada perbuatan hati, ada ucapan hati, ada amalan hati. Wa idza salahal batinu salahal zahiru. Kalau hati itu baik, maka anggota badan ini, fisik ini, anggota perbuatan, anggota badan ini akan baik pula. Wala budda, dan pasti begitu. Orang tidak bisa anggota badannya baik kalau hatinya tidak baik, dan seterusnya. Kama fil hadithi ala wa inna fil jasadi mudghatun. Ingatlah bahwa dalam fisik manusia itu ada mudghah, segumpal daging atau segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging ini bagus, baik, maka anggota badannya akan jadi baik. Semuanya, semua anggota badan. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging ini juga rusak, maka akan rusak semua anggota badannya. Wahyal qalbu, segumpal daging, segumpal darah ini adalah hati. Fakama anna hunaka ibadatin taqumu bihal jawarihu. Sebagaimana anggota badan itu memiliki aktivitas, kegiatan, perbuatan, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, oleh tangan, oleh mata, oleh telinga, kaki, dan seterusnya. Fa inna lil qalbi ibadatin. Begitu juga hati itu ada ibadah-ibadahnya, memiliki ibadah-ibadah. Hiya asasu is'adil mujtama. Dia adalah pondasi kebahagiaan sebuah masyarakat. Idza maltazamal jami'u al-qiyama biha. Apabila semua anggota masyarakat komitmen melaksanakan ibadah-ibadah hati itu, wal istiqomata 'alaiha wa tarbiyatan nas'i 'alaiha, dan istiqomah
konsisten dalam melaksanakannya, wa tarbiyatan nas'i ala asasiha, dan mendidik generasi anak keturunannya, mendidik generasi atau anak keturunannya dengan berdasarkan asas tersebut. Fa'aisu haqiqata hadzal din, hingga mereka hidup dengan merasakan hakikat ajaran Islam ini bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar semboyan, tapi mereka hidup merasakan secara hakiki. Alladzi ja'a li sa'adatil bashar, yang datang, ajaran Islam itu datang untuk membahagiakan manusia. Kama anna min thimari hadhil ibadatil qalbiyah, sebagaimana di antara buah dari ibadah-ibadah hati ini adalah annaha tuqarribu sahibaha min rabbi azza wa jalla. Ibadah hati ini mendekatkan pelakunya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Fayasmaluhu al-hifdzul ilahi, sehingga dia mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kala'atur rabbaniyatu, dan pengawasan dari Tuhannya. Khinaha yubsirul mar'u mayurdi, ketika mendapatkan perlindungan, bukan hanya perlindungan fisik, perlindungan iman, yang itu penting, perlindungan dari perbuatan, perlindungan perilaku, mendapatkan perlindungan dari Allah dari berperilaku yang rusak, mendapat perlindungan Allah dari halal yang merusak iman. Khinaha yubsirul mar'u mayurdi, ketika itu maka seorang hamba akan seseorang yang dapat perlindungan dari Allah itu akan melihat apa dan dengan cara yang diridhai, yang mendatangkan ridha Allah. Wa yasma'u ma yuqarribu minhu subhan, dan mendengar apa yang dapat mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, dalam hadis qudsi disebutkan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, kalau mencintainya berarti akan melindunginya, akan merawatnya, akan mengawasinya, akan memeliharanya. Maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, wa yubsiru wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan jadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, wa yadahu alladhi yabtisu biha, dan tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam, wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan jadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani, kalau dia memohon kepadaku, meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, pasti akan aku kasih permintaannya. Wala in ista'adzani, dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idzannahu, pasti akan aku lindungi dia. Faya'isul mar'u baina riyadi hadhil ibadatil jalilah, maka dengan begitu seseorang akan hidup, riyad dari raudhah, jamak dari raudhah, artinya apa? Taman. Seseorang akan hidup di taman-taman, di surga ibadah. Ibadah itu macam-macam, ada puasa, ada sholat, ada seperti kita di dalam taman, ada bunga warna merah, ada yang baunya wangi, dan seterusnya. Ada warna kuning, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan seterusnya. Bermacam-macam. Ibadah ini juga bermacam-macam, tapi semuanya penuh kenikmatan, seperti orang hidup di dalam surga. Surga, ibadah-ibadah yang mulia ini, minal mahabbati wa ta'zimi, ibadah berupa apa? Al-mahabbah, cinta kepada Allah subhanahu. At-ta'zim, mengagungkan Allah, menghormati Allah. Wal iman, wal inabati, kembali kepada Allah. Wal sabri, bersabar.
wal khaufi takut, wal khudu tunduk, wasyukri bersyukur, wal istiqomati istiqomah, wa ghairiha. Ini semuanya bentuk ibadah hati dan semuanya memiliki rasa yang khas, sensasi yang khas, seperti kamu hidup di dalam taman yang indah, macam-macam bunganya, macam-macam tanamannya, semuanya indah, tapi masing-masing mempunyai sensasi keindahan yang berbeda-beda. Ibadah juga begitu. Fayazdadu imanan wa yaqinan wa sabran. Sehingga dengan hidup seperti itu dia akan semakin bertambah yakin, semakin tambah iman, tambah yakin, tambah sabar. Wa ta'dzumu hina idzin sa'adatuhu, dan ketika itu akan semakin besar kebahagiaannya. Wa yanalu ridha rabbih, dan dia akan meraih mendapatkan ridha dari Tuhannya. Wa qad jaa kitabu tariqul hijrataini, kitabu tariqil hijrataini wa babis sa'adataini, kitab tariqul hijratain wa babis sa'adataini ini datang, maka datang Ibnul Qayyim dalilan, ini yang karangan Ibnu Qayyim ini datang dalilan amalian, sebagai petunjuk praktis, petunjuk praktis, petunjuk yang langsung bisa diamalkan, petunjuk untuk diamalkan, bagaimana mengamalkan, cara mendapatkan mendapatkan atau mempraktekkan itu semua. Lisa'adatil muslimi wal muslimati, untuk cara praktis untuk mendapatkan kebahagiaan bagi seorang muslim dan muslimah. Hafilan bibayani hadhil ibadat al-qalbiyah wa hududiha, penuh dengan penjelasan tentang ibadah hati itu, wa hududiha, penjelasannya, batasan-batasannya, wa aqsamiha, bagian-bagiannya, pembagiannya, macam-macamnya, allati ma ahwajana ilaiha fi waqi'inal masasir, yang kita sangat membutuhkan untuk dalam kehidupan kita hari ini, zaman sekarang ini. Fatakallama bidayatan anin ghinar rabbi, pada awal pertama Ibnul Qayyim membahas tentang ghinar rabbi ta'ala min kulli wajhin. Allah berbicara tentang ketidakbutuhan Allah kepada siapapun, min kulli wajhin, dari semua sisi. Kenapa Allah memerintahkan orang beribadah? Bukan karena Allah butuh. Innama hiya a'malukum, itu adalah amal-amal kalian. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik untuk kalian sendiri. Kalau kamu berbuat jahat untuk kalian sendiri. Nggak ada Allah perlu apa-apa. Allah disuruh meminta kita bersedekah bukan karena Allah tidak bisa menghidupi hambanya. Innama hiya a'malukum, itu adalah amal kalian untuk kepentingan kalian sendiri. Al-murtabitu bidzatihi subhanallah, ketidakbutuhan Allah ini adalah sifat Allah yang melekat pada zatnya, pada dirinya. Lali amrin aujabahu, bukan karena suatu sebab. Kalau manusia kaya karena banyak harta, bukan kaya itu bawaan. Kalau Allah adalah zatnya, itu kaya. Manusia kenapa kaya? Bukan bawaan. Bisa kadang kaya karena banyak hartanya, karena macam-macam. Allah itu kaya tidak karena suatu sebab, karena memang zatnya itu sudah tidak terpisah dari zatnya. Sumatakallama an fakril ibadi ilallahi min kulli wajhin. Kemudian Ibnu Qayyim membahas tentang ketergantungan manusia kepadanya. Manusia tergantung kepada Allah itu bawaan.
Bawaan manusia dari lahir itu tergantung kepada Allah. Al-faqr di sini adalah ketergantungan secara mendesak. Tidak bisa kalau nggak ada Allah. Nggak bisa kalau nggak tergantung dengan Allah, tidak akan bisa. Melebihi ketergantungan orang terhadap oksigen, terhadap nafas. Nggak ada oksigen, mati orang, ya kan? Cuman orang itu kadang merasa atau tidak merasa, ya kan? Ada kita setiap hari menghirup oksigen, tapi karena saking terpenuhinya kita kadang tidak seperti tidak memerlukannya, ya kan? Tidak merasa memerlukannya. Nah, kadang karena Allah itu juga begitu, ada orang yang merasa sehingga dia merasa al-fakir ilallah. Tapi ada orang yang dibutuhi, dicukupi oleh Allah setiap saat, tapi dia tidak merasa. Wa anna afqaral ibadi ilallahi huwa aghnahum billah. Dan sesungguhnya orang yang paling fakir, paling membutuhkan Allah, paling menggantungkan dirinya kepada Allah itu adalah manusia yang paling kaya. Manusia yang paling, kalau pengen mandiri, tidak terikat dengan siapapun, tergantung siapapun, maka menggantungkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menggantungkan diri kepada Allah, membutuhkan Allah, maka orang itu akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling tidak membutuhkan kepada sendiri. Walidzalika faqad qasamal ghina fil khalqi ilan 'alin wa safilin wa bayyana kulla wahidin minan nawain. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menjelaskan kaya itu ada dua. Kaya itu bagi manusia itu kaya itu ada dua. Pada ila alin wasafil. Kekayaan yang bagus, yang berkualitas, tinggi, alin itu tinggi, maksudnya bagus, dan safilin rendahan, kekayaan yang rendah. Yang tinggi itu apa? Dia kekayaannya karena Allah, dia merasa tergantung kepada Allah. Kalau kekayaannya rendah itu apa? Kekayaan yang karena dia mengandalkan hartanya, punya banyak harta, kemudian dia mengandalkan hartanya, maka dia menggantungkan diri kepada hartanya. Ini adalah kekayaan yang semu. Tapi orang yang kekayaan yang hakiki adalah kekayaan yang orang ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayyana kulla wahidin minan nawain. Kemudian beliau menjelaskan masing-masing kedua dari kekayaan tersebut. Tsumma takallama an maratibil qada'i wal qadari wal hikmati fi af'alillahi azza wa jalla. Kemudian Ibnu Qayyim membahas tentang tingkatan-tingkatan takdir, qada dan qadar, wal hikmah dari fi af'alillah, dari apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Allah menurunkan hujan, membikin orang kaya, membikin orang miskin, mungkin musibah, membikin apa saja ini. Itu tingkatan-tingkatan iman pada takdir, kemudian apa hikmah dari semuanya. Tsumma dzakara masyahidan nas fil ma'asi. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana orang itu, macam-macam manusia dalam memandang kemaksiatan sebagai apa? Wadzunub, dan dosa. Tsumma takallama anil inabati wa darajatiha. Kemudian beliau membahas tentang al-inabah, kembali kepada Allah, wa darajatiha, tingkatan-tingkatan, wal istiqomati ala thoriqil mustaqim, dan konsisten istiqomah di atas jalan yang lurus. Wa anna dzalika la yatahaqqaqu illa bi quwwataini, dan bahwa itu semua istiqomah ini tidak bisa
diwujudkan. La yatahaqqaqu tidak terwujud, tidak bisa dilaksanakan oleh manusia illa biquwataini, kecuali dengan dua kekuatan, dua kemampuan. Kekuatan apa? Ilmiyatin wa amaliyatin. Kekuatan dalam ilmu dan kekuatan dalam beramal. Kekuatan ilmu, kekuatan pemahaman, dalam dapat memahami mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian selain memahami, ya, kekuatan untuk melaksanakan, kekuatan iradah pertama. Orang punya keinginan, kemudian kekuatan secara fisik, secara sarana untuk melaksanakan apa yang dia pahami. Wa bayyana hududahatainil quwatain. Kemudian beliau menjelaskan hakikat atau rincian definisi dari kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Wa takallama an aqsamil ibad fi safarihim ila Allah taala. Kemudian beliau membahas tentang macam-macam manusia dalam yang bersafar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah ini seperti perjalanan yang panjang, maka disebut safar. Ada yang mereka itu bersegera, firar, lari, fafiru ilallah, bersegera, nah, wasari'u ilallah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha sam. Ada yang berlambat-lambat, faman abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Lambat-lambat dalam beramal, malas-malas, zalimun li nafsi. Macam-macam orang yang mendekatkan macam-macam manusia dalam bersafar kepada Allah. Wa anna ahlal imani yang qasimuna idzala salasati aqsam. Bahwa orang beriman itu terbagi menjadi 3 bagian. Zalimun li nafsihi wa muqtasidun wa zalimin li nafsihi wa muqtasidin wa sabiqin bil khairat. Ada yang menzalimi dirinya sendiri, banyak maksiat. Itu yang beriman. Yang beriman tuh banyak maksiat. Belum ada yang kafir. Yang kafir ada yang maghdubun alaihim, ada ad-dhalin. Ada orang yang beriman itu masih terbagi-bagi. Ada zalimin li nafsi, ada yang muqtasidin, ada yang sabiqun bil khair. Beriman tapi banyak maksiat. Ini zalimun li nafsi. Beriman tapi standar. Yang wajib-wajib dia kerjakan, yang haram-haram dia jauhi. Sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada kemampuan lebih, selain yang wajib diamalkan yang sunnah, selain yang haram dia jauhi yang makruh. Dan masing-masing yang sabiqun bil khairat ini juga tingkatannya bermacam-macam. Tidak ada tidak terhitung masing-masing orang. Yang zalimun li nafsi juga bertingkat-tingkat. Ada yang parah banget, ada yang mendekati kekafiran, ya kan? Ada yang tidak. Summa tanawala bil hadithi al-kalama fi az-zuhdi wa tawakkuli wa sabri wal khaufi wal mahabbati. Kemudian beliau membahas tentang zuhud, tawakal, sabar, khauf, mahabbah. Summa khatamal kitab bi dzikri marati bil mukallafin fidaril akhirah. Kemudian beliau mengakhiri kitab ini dengan menyebutkan tingkatan-tingkatan manusia yang mukallaf di akhirat. Wa tabaqatihim, dan tingkatan-tingkatan mereka. Wa qad qasamahum ila thamani asyrata tabaqatan. Dan beliau telah merinci, membagi menjadi 18 tingkatan. Ibtada'ahum bit tabaqatil ulya.
Diawali dari tingkatan yang paling tinggi, wahumur rusul, yaitu para rasul, akramul khalqi 'ala Allah, yang manusia paling mulia bagi Allah, wa khatamahum bitabaqatil jin. Dan diakhiri yang paling bawah adalah tingkatan jin. Wa qad imtaza hadzal kitabu bi ibrazi ahamiyatil qiyami wal ibadatil qalbiyah. Dan kitab ini memiliki keistimewaan dalam menonjolkan pentingnya nilai-nilai dan ibadah-ibadah hati. Wa dzikri athariha, dan menyebutkan efek-efeknya, dampak-dampaknya ibadah hati. Wa ma warada fi sya'niha min nususil kitabi was sunnah, dan nas-nas dari kitab dan sunnah, kitab Al-Quran, hadis, ayat maupun hadis yang berkaitan dengan ibadah-ibadah hati tadi. Wa tadharu ahamiyata wa tudhiru ahamiyata hadzal kitab fi hadzal waqti, wa tadharu ahamiyatu, mungkin gitu ya, tadharu ahamiyatu hadzal kitab fi hadzal waqti alladzi taghatil madiyatu wal jifafu ar-ruhi. Dan nampak pentingnya, kitab ini penting pada zaman ini, khususnya pada zaman sekarang ini, yang mana telah mendominasi al-madatu, materi. Orang lebih menilainya pada materi tanpa melihat kualitas. Wal jifafu, kering, ruhi, kekeringan hati, batin. Wal ilalul qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Ala ahli zamanina, pada manusia zaman kita ini, illa man rahimallah, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah. Wa fi hadzal mukhtasari khulasatun lima jaa fi hadzal sifr. Ya, fi hadzal mukhtasari khulasatun, pada gambaran ringkas ini adalah ringkasan dari apa yang terkandung dalam kitab yang mubarak ini, mubarak yang penuh berkah ini. Nasallallahu ayyanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi. Semoga Allah memberikan manfaat pada ringkasan kitab ini sebagaimana Allah memberikan manfaat pada buku aslinya. Buku aslinya tebal ya. Kalau kita baca mungkin bertahun-tahun nggak selesai. Apalagi seminggu sekali. Yang kemarin kita bahas, hari ini selesai, hari ini udah lupa, ya kan? Wa ayyus'idana jami'an di dunia wa akhirah. Dan semoga Allah memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Langsung masuk pada ringkasan kitab. Itu tadi mukadimah. Mukhtasar Tariqul Hijrataini wa Babis Sa'adataini. Fi anna Allah, pembahasan pertama, fi anna Allah huwal ghaniyul mutlaqu wal khalqul fuqara'u muhtajuna ilaih. Pembahasan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-ghaniyul mutlaq. Tidak membutuhkan sama sekali, mutlak, secara mutlak tidak butuh kepada siapa-siapa. Berdiri sendiri, tidak tergantung kepada siapapun, kepada apapun. Wal khalqu fuqara'u muhtajuna ilaihi. Sementara semua makhluk itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipisahkan. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah, yang tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghaniyul hamid. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah adalah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Bayana subhanahu fi hadhil ayati anna faqral ibadi ilaihi amrun dzatiyyun lahum. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kefakiran, ketergantungan makhluk
kepada Allah itu adalah ketergantungan makhluk itu amrun dzatiyun. Sesuatu yang bawaan dalam bagian dari dirinya, tidak terpisahkan pada dirinya. Bawaan dirinya dia makhluk itu adalah makhluk yang memang tergantung kepada yang lain, tidak bisa sendiri. La yang faku anhum, tidak bisa terpisah diri, tidak bisa terpisah darinya. Maka orang kalau ingin mandiri mutlak nggak bisa. Hanya mandiri dari segala sesuatu. Mandiri dari orang. Kalau mau mandiri dari orang lain, orang harus memfokuskan ketergantungannya kepada Allah. Orang begitu tidak fokus kepada ketergantungan dirinya kepada Allah, otomatis dia akan tergantung kepada selain Allah. Kalau orang biasanya mandiri, kalau zaman materi ini, orang mandiri itu artinya apa-apa yang dia butuhkan punya, harta dan lain-lain. Sehingga tidak butuh sama orang lain. Tapi dia butuh sama hartanya. Pada sarana-sarana, rumah, HP, macam-macam. Nggak ada HP, langsung hidupnya sengsara. Nah, kan? Orang sekarang itu tergantung pada HP. Tapi kalau dia punya sendiri, seolah-olah merasa mandiri, tidak butuh sama orang. Tapi dia fakir kepada apa yang dia butuhkan. Hanya orang yang pengen mandiri secara mutlak, dia menggantungkan diri kepada Allah, sehingga kebahagiaannya tidak tergantung pada apapun. Karena apa? Kekayaannya dalam hatinya. Mau dipisahkan pada dirinya nggak bisa. Tidak terletak pada uang, tidak terletak pada makanan, tidak terletak pada HP dan lain-lain. Tapi di dalam hatinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna kaunahu ghaniyan hamidan amrun dzatiyun lahu. Sebagaimana bahwa kemandirian, kekayaan Allah Subhanahu wa taala, keterpujian Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang tidak terpisah dari zatnya. Faghinahu wa hamduhu sabitun lahu lidzatihi. Maksudnya kekayaan Allah, ketidaktergantungan Allah kepada siapapun, kepada apapun, dan keterpujian Allah itu adalah sabitun lahu lidzatihi. Ada pada zatnya, bawaannya, pada dirinya, pada zatnya. Lali amrin aujabahu, bukan karena satu sebab Allah menjadi kaya karena ada orang manusia miskin misalnya. Enggak, kalau manusia kadang miskin itu dibandingkan dari orang lain. Kalau dia punya uang 100.000, yang lain nggak punya, punyanya 10.000, dia orang kaya. Kalau dia punya 100.000, kawannya punya 1 juta semua, dia orang miskin. Kekayaan dan kemiskinannya ada suatu diperbandingkan dengan yang lain. Allah itu kekayaannya mutlak dan tidak terpisahkan dengan dirinya, tidak perlu yang lain, tidak perlu alasan apapun untuk menetapkan bahwa Allah itu terpuji. Dan orang terpuji kalau dia berbuat baik pada orang lain dan sering berbuat. Allah itu terpuji sebelum dia berbuat apapun, dia bawaan pada dirinya. Wa afaqru min siwahu ilaihi amrun sabitun lidzatihi. Wa faqru man siwahu ilaihi, dan kefakiran, ketergantungan selain Allah kepada Allah itu adalah ada dan terdapat pada bawaan dirinya masing-masing. Setiap Allah otomatis dia pasti butuh Allah. Hanya ada yang merasa, ada yang mengakui, ada yang tidak. Lali amrin aujabahu, bukan karena ada alasan yang harus dijadikan alasan dia miskin, membutuhkan Allah. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal faqru li wasfu dzatin lazimun abadan. Kefakiran, ketergantunganku kepada Allah itu adalah sifat bawaan yang pada diriku, lazimun abadan, yang selalu menyertaiku selamanya. Kamal ghina abadan wasfun lahu dzatiyun. Sebagaimana kekayaan itu,
Kemandirian, ketidakbutuhan Allah itu adalah sifat yang ada pada dirinya, melekat pada dirinya, tanpa harus ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak percaya. Sini Ki. Fal khalqu faqirun muhtajun ila rabbih bizzat la bi'illatin. Maka makhluk itu ketergantungannya kepada Allah, kebutuhannya kepada Allah, kepada Tuhannya itu memang bawaan dia, ciri khas dia, ciri bawaan dia. Bukan karena satu alasan. Karena butuh. Kalau lagi butuh duit jadi miskin. Kalau sudah punya banyak duit enggak miskin. Enggak gitu. Ketergantungannya kepada Allah, baik dia punya uang maupun nggak punya uang. Jangan biasanya kalau orang punya uang banyak tidak merasa butuh pada Allah. Ketika itu orang tambah uang tambah miskin. Kenapa tambah uang tambah miskin? Karena ketergantungan, perasaannya tergantung kepada Allah semakin berkurang. Kalau orang itu tambah miskin, dia tambah kaya. Dan tambah gak punya uang, tambah kaya. Kenapa? Ketergantungannya, tawakalnya kepada Allah tinggi. Orang miskin, kadang kalau udah kepepet, nanti terserah Allah, ya kan? Kalau ada jalan, pasti nanti pasti akan ada jalan keluar. Tapi kalau orang kaya, orang punya apa-apa, mau begini-begini sudah ada, tenang ada ini, tenang ada itu, ya kan? Gak ada, nanti terserah Allah. Uangnya gak direken misalnya. Nggak bisa, ada uangnya soalnya. Butuh ini, 1 bulan ini saya perlu jajan sekian, perlu peralatan mandi sekian. Tenang nih ada uang. Ya kan? Allah sudah nggak dihitung, itu sudah fakir dia. Tapi kalau nggak punya uang, nanti kalau ada rezeki pasti dapat, ya kan? Jadi kaya dia. Kekayaannya kapan? Ketika dia nggak punya uang. Fal khalqu faqir fal faqiru bidzatihi muhtajun ilal ghani bidzatihi. Maka sesuatu yang fakir bawaan, yang secara bawaan itu fakir, miskin, tergantung, maka dia memerlukan kepada yang kaya secara bawaan, secara zat, yaitu kepada Allah. Fama yudhkaru min imkanin wa hudutsin wa ihtiyajin faya adilatun alal faqri. Dulu orang berdebat, para pemikir dalam Islam itu berdebat, manusia itu kenapa fakir kepada Allah. Ada yang mengatakan imkan, karena imkan. Imkan itu apa? Karena manusia itu mungkin ada, mungkin enggak. Misalkan Allah tidak menciptakan manusia atau tidak diciptakan manusia tapi enggak menciptakan kamu, kan dunia tetap berjalan, ya kan? Itu keberadaan kamu di dunia itu min babil imkan. Mungkin apa enggak mungkin? Karena enggak mungkin, bisa jadi misalkan kamu dilahirkan jadi kucing juga enggak ada yang protes, ya kan? Ada yang mengatakan manusia itu fakir kepada Allah karena dia itu wujudnya itu min babil mumkinat, sesuatu yang mungkin ada, mungkin nggak ada. Sementara Allah nggak mungkin nggak ada. Kalau Allah nggak ada, ya nggak mungkin nggak ada, ya kan? Nggak mungkin nggak ada. Kamu pasti nggak ada, ya kan? Tapi Allah tidak mungkin nggak ada. Kalau kamu mungkin ada, mungkin nggak. Makanya kenapa disebut manusia itu fakir kepada Allah? Ada yang beralasan gitu. Ada yang mengatakan hudus. Hudus itu ada. Kamu diciptakan, memungkinkan ada dan menjadi fakir kepada Allah karena ada. Karena ada. Kalau kamu nggak ada, ya nggak jadi fakir kepada Allah. Ya kan? Karena kamu nggak ada, bagaimana mungkin? Makanya orang ini berpikir, orang kenapa fakir? Kenapa dia begitu orang itu ada, maka dia pasti fakir. Kalau nggak ada, nggak akan fakir. Ini ahli pemikir, orang pemikir ini agak jelimet. Kalau kamu nggak biasa berpikir, gitu-gitu amat sih, wis fakir gitu aja. Ya kan? Kenapa genteng ini bisa di atas? Karena ininya kuat, ya kan? Harus
Kalau ini nggak kuat, kalau ini nggak ada, nggak akan ada gendeng, ya kan? Fakir itu kenapa kamu menjadi fakir kepada Allah? Karena kamu ada. Karena semua yang ada pasti fakir. Fakir kepada Allah. Dia harus diurusi, harus sesuatu, harus tersedia makanan, harus sesuatu, harus ada yang menjadikan dia eksis dan seterusnya. Ada yang berpikir ya berarti kombinasi imkan dan hudus. Dia fakir kepada Allah itu karena keberadaannya itu termasuk mungkinat, sesuatu yang bisa ada, bisa enggak, dan dia ada. Kalau enggak ya enggak, orang enggak ada bagaimana jadi fakir. Ada yang ikhtiyaj itu tergantung itu kamu belum ada itu sudah kamu perlu sama oksigen dan Allah sudah siapkan. Sebelum kamu tahu kebutuhan kamu, Allah sudah kasih kepada kamu. Kalau kamu sebelum ada tidak bikin pabrik oksigen, nggak bisa ada, ya kan? Maka ikhtiyaj, ketergantungan ini menjadi, kan manusia itu fi adilat, tapi kata beliau ini di sini semua itulah, pokoknya akumulasi semua itu adalah dalil bukti bahwa manusia itu perlu kepada Allah, tergantung pada Allah. Nggak mungkin kamu punya uang itu belum tentu ya kamu buat apa. Kadang kamu punya uang 1 juta, mungkin kamu pikir bisa ini bisa itu, tapi kadang orang itu menggunakan uang untuk membinasakan dirinya. Misalkan dengan uang dia terus kemudian jalan-jalan kemudian kecelakaan mati, ya kan? Kalau dia nggak punya uang, nggak jalan-jalan, dia nggak mati, ya kan? Nggak masuk rumah sakit. Jadi belum punya uang ya masih belum tentu, belum, dan seterusnya. Punya uang beli makanan yang enak tapi bikin penyakit, ya kan? Kalau orang miskin dia sering lapar malah sehat, benar nggak? Karena konon sering lapar itu malah sering sehat. Tapi sekarang orang kalau nggak lapar orang takutnya gizi buruk. Ada nggak yang gizi buruk itu yang makanannya nggak karuan itu? Kegemukan, ya kan? Ada pelajaran kelas berapa itu? Perdebatan orang kurus sama orang gemuk itu kelas berapa itu? Ya kan? Orang gemuk sama orang kurus, ya kan? Ada nggak dulu pelajarannya? Ya kan? Jadi banyak uang ya, belum tentu tidak menjamin kamu semakin bahagia. Makanya kekayaan seperti ini semu. Orang ayam punya banyak uang, padahal itu bukan yang membutuhkan. Fahiya adilatun alal fakri. Semuanya itu menunjukkan bahwa dia itu tergantung pada Allah. La asbabun lahu. Bahwa para pemikir itu mengatakan itu yang menyebabkan orang itu bisa dikatakan tergantung pada Allah. Tapi sebenarnya kata beliau itu bukan penyebab, tapi itulah bukti bahwa manusia itu fakir kepada Allah. Fayastahilu ayyakunal abdu illa faqiran. Nah, mustahil makhluk itu kecuali dia pasti fakir, membutuhkan Allah. Kalau tidak ada cacatnya, nggak mungkin itu makhluk. Pasti makhluk. Kalau makhluk itu pasti ada cacat, ada kurangnya. Kalau kamu cari sesuatu, pengen sesuatu yang nggak ada aibnya, nggak mungkin. Mau pintar sampai semua persoalan kamu kuasai, nggak mungkin. Mau cari hidup atau rumah yang nggak ada masalah, nggak mungkin. Cari ayam yang bisa bertelur tanpa nelek, nggak bisa. Ada nggak? Nggak bisa. Kalau kamu mau cari telur ya pasti yang nelek juga. Bener nggak? Nah. Wa yastahilu ayyakunna rabbu ta'ala illa ghaniyan. Mustahil juga Allah itu sebagai Tuhan kecuali dia pasti kaya, pasti tidak butuh kepada apapun. Kama annahu yastahilu ayyakunal abdu illa abdan wa rabbu illa rabban. Sebagaimana mustahil selain Allah itu, selain dia pasti hamba, makhluk.
Dan Allah itu pasti pencipta, pasti dia Tuhan. Tidak mungkin Allah itu selain dia mesti Tuhan. Selain Allah pasti itu makhluk, pasti itu hamba. Mau dia tidak mau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mau tidak beribadah kepada Allah, tetap dia itu statusnya hamba. Cuman ada yang menyadari kemudian menghambakan diri kepada Allah. Ada yang tidak menghambakan diri kepada Allah. Ini tentang kekayaan dan kefakiran. Ini landasan awal yang harus dipahami. Manusia itu sangat tergantung, tidak bisa lepas dengan ketergantungan. Mau mandiri kayak apa? Mandiri itu orang istilah sekarang mandiri, apa-apa punya sendiri, kemudian tidak butuh orang lain. Nanti jadi sombong, ya kan? Orang nggak perlu orang lain itu jadi sombong. Tapi kalau terus apa-apa minta tolong sama orang lain juga manja jadinya. Kita berusaha memanfaatkan apa karunia Allah ini secara maksimal. Patutnya minta tolong pada orang ya kita minta tolong, apa-apa, ya kan? Tapi kalau orang supaya tidak manja, kadang kita belum berusaha udah minta tolong sama orang. Padahal Allah berikan kemampuan pada kita. Makanya kadang meminta tolong kepada orang itu diperketat dalam syariat. Karena itu ada kemungkinan orang itu menilai dirinya malas gitu. Sebenarnya malas dia itu. Tolong ini dong, tolong itu. Sebenarnya kamu masih bisa. Makanya di antara sahabat itu berbaiat kepada Rasulullah, berjanji tidak minta tolong kepada siapapun. Sampai kadang semestinya itu jatuh dari binatang tunggangannya, dia nggak minta tolong pada orang lain. Sampai ada yang seperti itu, tapi mungkin juga banyak yang nggak begitu sahabat. Artinya kalau umumnya ya kalau wajar minta tolong. Kalau kamu bisa berusaha berpikir dulu bisa mengerjakan apa enggak, khususnya sama orang tua. Kamu itu sudah lama diurusi orang tua, karena udah keenakan apa-apa yang sebenarnya bisa kamu kerjakan sendiri, bisa minta tolong sama orang tua, ya kan? Kalau pulang, mestinya kamu bisa nyuci sendiri, masih cucikan orang tua. Ya enggak? Masak di sini kan udah biasa masak kan? Kalau pulang liburan ya kamulah yang masak, ya kan? Menyuci, ngepel nyapu, ngepel kan udah bisa di sini bertahun-tahun. Ya pulang orang tua masih suruh nyapu sama ngepel. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.